Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari memasuki masa-masa Prapaskah ini setiap kita kembali diajak untuk merenungkan akan makna pengorbanan Kristus bagi setiap kita. Bacaan kita terambil dari Yesaya 53 4-5 yang berbunyi demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam film action biasanya kita mengenal istilah stuntman, yakni orang yang menjadi pemeran pengganti dari aktor sesungguhnya dalam melakukan berbagai adegan berbahaya. Dengan adanya stuntman tersebut, maka sang aktor akan terhindar dari resiko cedera atau bahkan kematian. Nah, dalam kehidupan nyata di Cina ternyata ada sistem peradilan yang dinamakan Ding Shui, yang artinya adalah penjahat pengganti, di mana seorang terdakwa dapat menyewa orang lain sebagai joki untuk menggantikannya duduk di kursi pengadilan, bahkan menjalani hukuman di penjara. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh para crazy rich atau mereka yang sangat kaya, dan sang joki tentu saja adalah orang miskin yang karena desakan ekonomi terpaksa menjalani hukuman atas kesalahan yang tidak dilakukannya. Meskipun terdengar konyol dan tidak masuk akal, namun sistem ini sungguh-sungguh pernah diberlakukan. Tahun 2009, seorang remaja bernama Hu Bin mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi dan menabrak pejalan kaki di kota Hangzhou yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hukuman sudah menanti Hu Bin, namun anehnya ia duduk santai merokok sambil menanti polisi tiba. Usut punya usut, ternyata Hu Bin adalah anak salah satu orang kaya atau crazy rich di Cina. Peristiwa ini kemudian viral di media sosial, bukan saja karena vonis yang dijatuhkan hakim hanya 3 tahun penjara. Namun orang yang dihadirkan ke pengadilan ternyata bukanlah Hu Bin, melainkan joki atau penjahat pengganti yang dibayar oleh ayah Hu Bin untuk menggantikan anaknya menjalani hukuman tersebut. Publik menjadi marah ketika mengetahui peristiwa ini, karena telah terjadi ketidakadilan dalam sistem peradilan Cina. Anda dan saya pun barangkali akan marah ketika diperhadapkan dengan situasi tersebut. Namun sadarkah bahwa hidup kita mirip dengan Hu Bin? Kita adalah orang-orang berdosa, para penjahat yang memberontak terhadap Allah Sang Pencipta. Kita sesungguhnya berhak menerima hukuman yang setimpal, yakni kebinasaan kekal sebagai konsekuensi kejahatan yang kita lakukan. Namun alih-alih dihukum, Allah Bapa mengutus Yesus menjadi penjahat pengganti bagi kita. Di atas salib itu, Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ia harus menanggung penderitaan atas kejahatan yang tidak pernah dilakukannya. Ajaibnya, semua itu ia lakukan bukan dengan keterpaksaan, melainkan kerelaan, karena ia sangat mengasihi Anda dan saya. Tidak adil bukan? Namun itulah sesungguhnya yang terjadi. Dan sebagai akibatnya, Anda dan saya dibebaskan dari segala hukuman. Roma 8 ayat 1. Bahkan menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus. Pertanyaannya, bagaimana kita meresponi kasih Allah yang sedemikian besar? Biarlah hidup kita dipenuhi oleh rasa syukur dan mempersembahkan hidup kita bagi Dia. Amin.